Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas tentang metode evaluasi nilai biologis karbohidrat. Karbohidrat seringkali menjadi topik yang kompleks. Ada yang bilang baik, ada yang bilang harus dihindari. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua karbohidrat diciptakan sama? Di video kali ini, kita akan mengungkap rahasia di balik label karbohidrat dengan menyelami lebih dalam metode-metode ilmiah yang digunakan untuk mengevaluasi nilai biologisnya. Kita akan kupas tuntas, agar kita semua bisa membuat pilihan makanan yang tepat dan bijak. Metode pertama yang akan kita bahas adalah daya cerna pati in vitro. Metode ini sangat penting dalam penelitian nutrisi dan kesehatan. Sesuai namanya, metode ini dilakukan di luar tubuh manusia, tepatnya di laboratorium. Dengan menggunakan teknik ini, para ilmuwan dapat mengontrol berbagai variabel yang mempengaruhi pencernaan. Bayangkan, kita ingin tahu seberapa mudah tubuh kita mencerna pati dari sepiring nasi. Nasi adalah salah satu sumber pati yang paling umum dalam diet kita sehari-hari. Metode in vitro ini mensimulasikan proses pencernaan tersebut dengan menggunakan enzim-enzim pencernaan yang sama seperti yang ada di sistem pencernaan kita. Enzim-enzim ini termasuk amilase, yang memecah pati menjadi gula sederhana. Prosesnya dimulai dengan mencampurkan sampel makanan, seperti nasi tadi, dengan enzim-enzim pencernaan. Sampel ini kemudian diolah dalam kondisi yang sangat terkontrol. Kemudian, campuran ini diinkubasi dalam kondisi yang mirip dengan kondisi di dalam lambung dan usus halus kita. Inkubasi ini dilakukan pada suhu dan pH yang sesuai untuk memastikan enzim bekerja secara optimal. Selama proses inkubasi, enzim-enzim bekerja keras untuk memecah pati menjadi gula-gula sederhana. Proses ini bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung pada jenis makanan yang diuji. Semakin banyak pati yang berhasil dipecah, semakin tinggi daya cerna pati dari makanan tersebut. Hasil ini kemudian dianalisis untuk menentukan seberapa efektif proses pencernaan berlangsung. Informasi mengenai daya cerna pati ini sangat penting. Data ini membantu kita memahami bagaimana tubuh kita memproses berbagai jenis makanan. Mengapa? Karena semakin tinggi daya cernanya, semakin mudah tubuh kita mendapatkan energi dari makanan tersebut. Energi ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari dan kesehatan secara keseluruhan. Namun perlu diingat, daya cerna pati yang tinggi tidak selalu berarti makanan tersebut lebih sehat. Ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih makanan yang sehat. Ada faktor lain yang perlu diperhatikan, seperti kandungan serat dan gula. Serat membantu pencernaan dan menjaga kesehatan usus, sementara gula yang berlebihan bisa berdampak negatif pada kesehatan. Metode in vitro ini memberikan informasi awal yang berharga tentang seberapa mudah pati dalam makanan dicerna. Informasi ini bisa digunakan untuk mengembangkan makanan yang lebih sehat dan lebih mudah dicerna. Di chapter selanjutnya, kita akan membahas metode lain yang tak kalah penting, yaitu analisis kadar pati resisten. Metode ini akan membantu kita memahami lebih dalam tentang peran pati dalam diet kita. Setelah mengenal daya cerna pati in vitro, sekarang kita akan membahas metode selanjutnya, yaitu analisis kadar pati resisten. Jika pada metode sebelumnya kita ingin tahu seberapa banyak pati yang dapat dicerna, kali ini kita akan fokus pada pati yang kebal dan sulit dicerna oleh enzim-enzim pencernaan di usus halus. Inilah yang disebut sebagai pati resisten. Pati resisten ini unik. Alih-alih langsung dicerna menjadi gula, pati resisten justru melanjutkan perjalanannya hingga ke usus besar. Disinilah ia bertemu dengan bakteri-bakteri baik yang kemudian memfermentasinya. Proses fermentasi ini menghasilkan senyawa-senyawa bermanfaat bagi kesehatan usus kita, seperti asam lemak rantai pendek. Senyawa ini berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan bahkan dapat membantu mengontrol nafsu makan. Lalu, bagaimana cara kita mengukur kadar pati resisten dalam makanan? Metode yang umum digunakan adalah dengan menganalisis sampel makanan setelah dicampur dengan enzim-enzim pencernaan. Pati yang tidak terhidrolisis oleh enzim-enzim ini kemudian diukur sebagai pati resisten. Informasi tentang kadar pati resisten ini melengkapi informasi dari daya cerna pati. Semakin tinggi kadar pati resisten dalam makanan, semakin baik bagi kesehatan usus kita. Chapter 3, Indeks Glikemik, mengukur laju perjalanan gula darah. Setelah menyelami dunia pati,
Sekarang kita akan beralih ke metode evaluasi karbohidrat yang tak kalah penting, yaitu pengukuran indeks glikemik, atau yang biasa disingkat IG. IG adalah alat yang sangat berguna untuk memahami bagaimana makanan mempengaruhi kadar gula darah kita. IG ini ibarat speedometer yang menunjukkan seberapa cepat karbohidrat dalam makanan meningkatkan kadar gula darah kita setelah dikonsumsi. Semakin tinggi angka IG, semakin cepat gula darah kita naik. Bayangkan, kita makan sepiring nasi putih. Nasi putih ini memiliki IG yang tinggi. Artinya karbohidrat dalam nasi putih akan cepat dicerna dan diubah menjadi gula darah, sehingga kadar gula darah kita akan cepat naik. Nasi putih ini memiliki IG yang tinggi, artinya karbohidrat dalam nasi putih akan cepat dicerna dan diubah menjadi gula darah, sehingga kadar gula darah kita akan cepat naik. Ini bisa menyebabkan lonjakan energi yang cepat, tetapi juga penurunan yang cepat. Sebaliknya, jika kita makan semangkuk oatmeal yang memiliki IG rendah, karbohidrat dalam oatmeal akan dicerna dan diubah menjadi gula darah secara perlahan, sehingga kenaikan gula darah pun terjadi secara bertahap. Karbohidrat dalam oatmeal akan dicerna dan diubah menjadi gula darah secara perlahan, sehingga kenaikan gula darah pun terjadi secara bertahap. Ini memberikan energi yang lebih stabil dan tahan lama. Lalu, apa pentingnya mengetahui IG makanan? Mengetahui IG makanan membantu kita membuat pilihan yang lebih sehat dalam diet kita sehari-hari. Pengetahuan tentang IG ini sangat penting, terutama bagi individu yang ingin mengontrol kadar gula darah, seperti penderita diabetes, atau mereka yang ingin menurunkan berat badan. Dengan memilih makanan yang tepat, kita bisa mengelola kesehatan kita dengan lebih baik. Memilih makanan dengan IG rendah dapat membantu menjaga kestabilan gula darah, mencegah resistensi insulin, dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ini juga dapat membantu dalam pengelolaan berat badan dan pencegahan penyakit kronis. Namun, penting untuk diingat bahwa IG hanyalah salah satu aspek dari nilai biologis karbohidrat. Kita juga harus mempertimbangkan faktor lain dalam makanan kita. Faktor lain seperti kandungan serat, jenis gula, dan cara pengolahan makanan juga perlu diperhatikan. Dengan memahami semua aspek ini, kita bisa membuat pilihan makanan yang lebih baik dan lebih sehat. Chapter 4, Analisis Serat Pangan, menelusuri jejak serat yang tak tercerna. Di chapter terakhir ini, kita akan membahas tentang analisis serat pangan, sebuah metode untuk mengukur kandungan serat dalam makanan, yang tak kalah penting dalam memahami nilai biologis karbohidrat. Serat pangan adalah komponen penting yang sering kali diabaikan dalam diet kita, namun memiliki peran yang sangat vital. Serat pangan sering disebut sebagai pahlawan tak terlihat dalam dunia nutrisi. Ini karena meskipun tidak dicerna oleh tubuh kita, serat memiliki banyak manfaat yang tidak bisa diabaikan. Mengapa? Karena serat pangan tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pencernaan kita. Ini berarti serat melewati sistem pencernaan kita hampir utuh. Namun dalam prosesnya, ia melakukan banyak hal baik untuk tubuh kita. Meskipun terkesan tak berguna karena tidak memberikan energi, serat pangan justru memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Serat membantu mengatur sistem pencernaan, menjaga kadar gula darah, dan bahkan dapat membantu menurunkan kolesterol. Bayangkan, serat pangan seperti sapu lidi yang membersihkan saluran pencernaan kita. Ia menyapu bersih sisa-sisa makanan dan membantu mencegah penumpukan yang bisa menyebabkan masalah pencernaan. Ia membantu melancarkan proses pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Dengan demikian, serat pangan berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus kita. Tak hanya itu, serat pangan juga berperan penting dalam mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini sangat membantu dalam manajemen berat badan dan pencegahan penyakit kronis. Lalu, bagaimana cara kita mengukur kandungan serat pangan dalam makanan? Proses ini melibatkan berbagai teknik laboratorium yang canggih dan teliti. Analisis serat pangan dilakukan dengan mengisolasi serat dari komponen makanan lainnya. Ini melibatkan pemisahan serat dari protein, lemak, dan karbohidrat lainnya. Metode yang umum digunakan adalah metode gravimetri, di mana serat dipisahkan dan ditimbang untuk menentukan jumlahnya dalam makanan. Metode ini sangat akurat dan memberikan informasi yang sangat berguna bagi ahli gizi dan peneliti. Informasi tentang kandungan serat pangan ini sangat penting dalam memilih makanan yang sehat. Dengan mengetahui kandungan serat,
kita bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan kita. Semakin tinggi kandungan serat pangan dalam makanan, semakin baik bagi kesehatan pencernaan dan kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi, pastikan untuk selalu memasukkan makanan berserat tinggi dalam diet harian Anda. Rahasia terungkap, saatnya bijak memilih. Itulah tadi pembahasan kita tentang metode-metode evaluasi nilai biologis karbohidrat. Semoga informasi ini membantu Anda untuk lebih memahami kompleksitas karbohidrat dan membuat pilihan makanan yang lebih bijak. Ingat, tidak semua karbohidrat diciptakan sama. Ada yang mudah dicerna, ada yang bandel, ada yang cepat meningkatkan gula darah, dan ada pula yang kaya akan serat. Jadilah konsumen cerdas dengan membaca label nutrisi dan memahami arti dari setiap informasi yang tertera. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.